Pagi, ini adalah pertemuan pertama kita di kelas asas-asas manajemen. Nah, di pertemuan pertama ini apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan melihat overview dulu tentang perkuliahan kita selama 1 semester. Yang kedua kita akan mulai menyinggung sedikit tentang materi, yaitu tentang dasar manajemen itu seperti apa sih. Oke, pertama kita lihat dulu ke perkuliahan. Perkuliahan ini akan berjalan selama 1 semester, 16 kali pertemuan dengan perincian 14 kali itu kuliah materi dan 2 kali ujian, itu UTS dan ujian akhir UAS. Nah, untuk pembagian jadwalnya, untuk pertemuan pertama sampai UTS nanti ada saya, Ibu Novita Haryono, dan untuk pertemuan ke-9 sampai ujian akhir nanti ada Pak Widiantoro yang mengisi. Nah, untuk RPS-nya silakan di-download dari OJW dan Spada. Kita sudah upload ke sana. Atau nanti kalau kesulitan untuk download dari OJW, mungkin salah satu dari kalian bisa minta ke saya. Nah, untuk perkuliahan ini sendiri, kita akan menggunakan media Google Classroom sebagai media perkuliahan dan presensinya akan dilakukan lewat OJW. Nah, kemudian untuk buku referensi, kita memakai buku referensi dari Tehani Handoko yang judulnya adalah Manajemen, itu terbitan dari BPFE Yogyakarta. Nah, kalian bisa cari di perpus atau bisa cari lewat toko buku online ya. Kemudian dari sini kita akan mulai melihat ini. Sebenarnya mata kuliah asas-asas manajemen itu apa sih? Ini, mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk kerangka pikir mahasiswa mengenai penerapan konsep-konsep manajemen dalam perusahaan atau organisasi. Secara umum, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan manajerial untuk memahami konsep yang dapat digunakan ketika mengelola tim kerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Jadi, tujuannya dengan mata kuliah asas manajemen ini, ketika nanti kalian bekerja, kalian itu ngerti gimana harus mengelola tim kerja saya. Ketika kalian menjadi manajer, kalian tahu bagaimana harus mendekati tim kerja saya supaya apa yang jadi tujuan, apa yang menjadi target kerja dari divisi kalian itu dapat tercapai. Oke, dari sini kemudian kita lihat ini, definisi dasar dan pentingnya manajemen itu sendiri. Pertama kita lihat ke pentingnya manajemen. Nah, manajemen yang baik itu tujuannya, pentingnya untuk apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Yang pertama adalah ini, untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan adanya manajemen yang baik, itu diharapkan apa yang menjadi tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Misalkan dalam sebuah perusahaan itu ada bagian marketing. Nah, dengan adanya manajemen yang baik, maka tujuan dari divisi marketing misalkan untuk meningkatkan jaringan pemasaran, nah ini dapat tercapai. Jadi ketika divisi pemasaran ini misalkan pengen meningkatkan koneksi atau jaringan pemasarannya yang tadinya offline pengen diperluas menjadi jadi online. Nah, dengan adanya manajemen yang baik antara manajer marketing dengan staf yang ada di bawahnya, maka tujuan mereka untuk memperluas jaringan ini dapat tercapai. Nah, ketika perluasan jaringan ini tercapai, maka secara umum, secara skala yang lebih luas, maka tujuan perusahaan untuk misalkan meningkatkan keuntungan itu otomatis juga akan tercapai. Nah, inilah yang dimaksud dengan pencapaian tujuan organisasi dan tujuan pribadi. Bagaimana dengan manajemen yang baik itu, tujuan dari pribadi dari divisi marketing itu tercapai, tapi sekaligus juga tujuan organisasi secara skala besar itu perusahaan itu juga tercapai. Nah, kemudian pentingnya manajemen itu juga untuk ini, menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling bertentangan.
misalkan antara produsen dengan konsumen. Ketika misalkan perusahaan kita sebagai produsen barang itu menginginkan adanya kenaikan keuntungan dari tahun kemarin, tapi dari segi konsumen trennya adalah untuk menghentikan belanja atau mengurangi frekuensi belanja. Nah, bagaimana dengan manajemen yang baik kita menemukan solusi untuk menjembatani permasalahan ini? Nah, misalkan dengan adanya kasus ini kita bisa kita sebagai produsen itu membuat barang dalam seri yang terbatas. Jadi kita bisa membuat misalkan barang yang baru, tapi dengan desain yang baru, dengan jumlah yang terbatas. Jadi ketika kita membuat barang dalam seri yang terbatas atau bahasa kerennya itu limited edition, itu kan bisa menarik konsumen. Nah, dengan cara ini otomatis konsumen yang tadinya pengen mengurangi pembelian jadi pengen beli karena ada gimmick itu tadi, limited edition. Nah, ketika barang limited edition ini bisa meningkatkan pembelian, otomatis tujuan organisasi, tujuan perusahaan untuk mendapatkan peningkatan laba itu akan tercapai. Tapi caranya itu tadi, dengan melihat apa sih yang bisa menarik konsumen saya. Itu. Kemudian pentingnya manajemen itu juga untuk ini, mencapai efektivitas dan efisien. Nah, ketika misalkan seperti tadi, perusahaan itu ingin meningkatkan penjualan, tapi dana yang dipunya itu sedikit, terus perusahaan harus bagaimana? Nah, dengan adanya manajemen, ini nanti akan ada koordinasi antar bagian. Jadi, ketika ada permasalahan seperti ini, secara otomatis manajemen itu akan berpikir bagaimana sih antar divisi ini, antar bagian yang ada di perusahaan dapat berkoordinasi, dapat membuat perencanaan sehingga ada solusi untuk permasalahan ini. Jadi misalkan perusahaan itu punya produk baru, punya barang baru. Kita mau promosi tapi dananya sedikit. Di sini akan ada koordinasi antar 3 bagian, yaitu bagian keuangan, bagian penjualan, dan bagian marketing communication. Nah, di sini kita bisa lihat dari segi keuangan, dana yang dimiliki perusahaan itu ada berapa sih sebenarnya, posting pendanaan itu berapa aja sih misalkan. Terus kemudian dari segi penjualan, perusahaan itu sebenarnya di tahun ini itu punya target penjualan berapa. Terus kemudian kita lihat dari segi markomnya. Nah, dari segi marketing communication, kalau dia tahu misalkan target penjualannya adalah 1000 produk terjual. Kemudian dari segi keuangan budgetnya itu nggak terlalu banyak. Terus dari segi marketing communication, gimana sih caranya biar 1000 barang ini tetap terjual, tapi promosinya itu sesuai dengan budget. Jadi misalkan kita bikin strategi. Jadi strategi marketingnya adalah misalkan yang tadinya yang biasanya kita pakai influencer, di sini ketika budgetnya terbatas, mungkin kita bisa ganti memakai misalkan game atau misalkan postingan-postingan yang menarik untuk customer. Nah, itu pentingnya manajemen yang baik untuk mencapai efektivitas dan efisien itu untuk itu, supaya tujuan dari perusahaan tetap tercapai tapi memberikan tujuan yang hasilnya maksimal, tetapi itu sesuai dengan kondisi, sesuai dengan apa yang terjadi. Kemudian dari pentingnya manajemen, kita akan melihat ini. Definisi dasarnya manajemen itu sebenarnya apa sih? Ini, menurut Stoner, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Jadi, dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa manajemen ini pada dasarnya adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, mencapai tujuan dengan pelaksanaan yang melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian atau staffing, pengorganisasian, dan pengarahan kepemimpinan, serta pengawasan. Jadi, kalau kita lihat apa sih intinya? Jadi ketika kita lihat definisi manajemen ini, intinya adalah bagaimana orang dalam organisasi itu bisa bekerja secara gotong royong untuk mencapai tujuan. Tapi sekaligus kita yang menjadi atasan itu bisa mengatur dengan baik orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi misalkan kita jadi manajer, kita bisa menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi ini untuk bekerja sesuai porsinya, sekaligus menghasilkan kualitas kerja yang baik. Nah, dari definisi ini kemudian kita lihat ada beberapa sudut pandang mengenai manajemen. Yang pertama, ada sudut pandang bahwa manajemen itu sebagai ilmu dan seni. Ketika manajemen dipandang sebagai ilmu, karena manajemen ini adalah satu bidang ilmu yang sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama dan mencapai tujuan dan membuat sistem bekerja sama ini lebih bermanfaat. Jadi, dari segi ilmu, ini ada konsep-konsep yang muncul untuk memahami bagaimana manusia itu harus bekerja bersama, kemudian juga untuk memahami bagaimana manusia itu bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, dari segi ilmu itu yang muncul ini, pandangan ini, bahwa manajemen itu punya konsep-konsep tertentu. Kemudian ketika manajemen ini dipandang sebagai seni, itu dilihat bahwa untuk memperkuat prinsip-prinsip atau teori-teori atau pendekatan ilmiah dalam manajemen ini, itu perlu pendekatan yang humanis agar dapat lebih mudah diterima. Jadi, ketika kalian menjadi manajer dan memanage orang-orang yang ada di sekitar kalian, itu tidak hanya berdasarkan teori yang ada, tidak hanya berdasarkan konsep-konsep yang ada. Jadi misalkan tidak hanya berdasarkan, oh saya sama karyawan itu harus seperti ini, harus berperilaku, kalau saya tegas, saya nggak boleh misalkan bercanda dengan karyawan karena saya harus membentuk wibawa di depan karyawan. Nah, untuk menjadi manajer, untuk memanage seseorang atau sebuah tim, itu tidak bisa saklek seperti ini, tidak bisa saklek seperti yang ada dalam sebuah teori. Tapi kita juga harus mempunyai pendekatan yang humanis. Jadi kita harus cair, kita harus bisa menunjukkan ke bawahan kita bahwa ketika kita menjadi atasan, kita menjadi manajer, itu nggak hanya saklek sesuai dengan apa yang jadi tugas kita, tapi juga kita itu sekali dua kali bisa menjadi teman dan sahabat untuk karyawan kita. Jadi dengan demikian, dengan adanya seni humanis untuk mendekati orang-orang yang ada di sekitar kita, harapannya adalah tujuan kita untuk membuat sistem kerja itu secara lebih sistematis itu tercapai. Nah, itu untuk pandangan manajemen sebagai ilmu dan seni. Kemudian ada pandangan lain yang melihat bahwa manajemen itu sebagai profesi. Ketika manajemen ini dipandang sebagai profesi, karena manajemen ini punya kriteria yang memberikan penilaian bahwa orang yang bekerja di bidang ini adalah orang-orang yang profesional. Misalkan ketika kita melihat ada yang namanya
HRD manager atau manajer HRD. Ketika orang bekerja sebagai manajer HRD, itu pasti ada kriterianya. Misalkan orang ini harus mempunyai basic pendidikan psikologi misalkan. Terus yang kedua, orang yang ingin bekerja sebagai manajer HRD itu juga harus memahami yang namanya aturan-aturan hubungan kerja atau hukum-hukum ketenaga kerjaan, karena dia akan mengelola karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya kriteria tertentu ini, itu yang membuat seseorang yang bekerja sebagai manajer itu dilihat sebagai orang yang profesional. Kemudian ketika kita bicara tentang profesionalitas dalam bidang manajemen, sebenarnya tolak ukurnya apa sih? Ini tolak ukurnya ada 3 ini. Yang pertama adalah profesionalitas yang dilihat dari ini, adanya profesional yang membuat keputusan atas dasar prinsip manajemen tertentu. Seperti misalkan tadi, ketika kita menjadi HRD manager, terus kita melakukan rekrutmen ke karyawan baru. Nah, untuk membuat keputusan karyawan mana yang layak saya rekrut, yang layak saya angkat, pasti dia punya prinsip tertentu, pasti punya dasar tertentu dalam memutuskan. Nah, inilah yang dilihat sebagai pembuatan keputusan atas dasar prinsip manajemen tertentu. Jadi ada prinsip-prinsip ketenaga kerjaan dan kepegawaian yang harus dipegang. Juga ada prinsip psikologi yang harus jadi pertimbangan apakah karyawan ini layak saya angkat atau tidak. Kemudian orang-orang yang bekerja dalam bidang manajemen atau manajer ini itu mendapatkan status pekerjaan karena telah mencapai standar prestasi tertentu. Nah, ketika misalkan orang menjadi manajer HRD atau misalkan orang menjadi manajer marketing, nah pasti mereka punya kualifikasi tertentu. Baik itu misalkan dari standar pendidikan. Standar pendidikannya apa? Misalkan harus punya basic psikologi, harus punya basic misalkan manajemen. Kemudian dari segi pengalaman kerja. Nah, ini yang biasanya jadi pertimbangan. Ketika orang jadi manajer, itu pengalaman kerjanya berapa lama sih? Itu jadi pertimbangan juga. Kemudian tolak ukur profesionalitas itu juga dilihat dari ini, adanya kode etik yang mengatur. Jadi ketika seseorang menjadi manajer, itu profesionalitasnya diukur juga dari kode etiknya. Misalkan dalam perusahaan itu ada kode etik yang mengatur bahwa seorang manajer itu tidak boleh menerima bingkisan atau gift dari rekan-rekan perusahaannya. Nah, ketika ini dipatuhi, ini menjadi satu tanda bahwa berarti manajer ini adalah orang yang benar-benar profesional karena dia mematuhi kode etiknya. Itu. Jadi, ini yang secara singkat bisa kita pahami sebagai dasar-dasar untuk memahami manajemen. Oke, jadi kalau kita simpulkan, manajemen itu kaitannya dengan 1. Bagaimana kita mengatur orang-orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan kita untuk dapat bekerja sama dengan baik. Jadi istilahnya kita bisa gotong royong dengan semua orang yang ada dalam organisasi itu untuk bisa mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, tentunya ketika kita menjadi atasan, kita bisa menjadi atasan yang baik, yang bisa mengatur, yang bisa menunjukkan bahwa bagaimana kita harus bekerja, bagaimana bagian-bagian ini harus mengerjakan tugasnya supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita
tuju itu dapat tercapai dengan baik. Dan tentunya dalam bekerja, dalam menjadi manajer ini, atau dalam mengerjakan tugas-tugas dalam bidang manajemen, kita juga harus memperhatikan profesionalitas kita dalam bekerja. Oke, sejauh ini untuk pertemuan pertama, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi memang dalam pertemuan pertama ini kita lihat dasarnya dulu, dasar manajemen itu seperti apa, supaya kalian itu terbentuk kerangka pikirnya dulu, baru nanti di pertemuan yang selanjutnya kita akan mulai materi yang lebih mendalam tentang manajemen itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya. Silahkan ketika ada pertanyaan. Terima kasih.